Duduk dengan tenang di platform batu, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Seiring dengan penglihatan batinnya, sinar energi 3 warna mengalir di sepanjang garis meridiannya, dan akhirnya melayang perlahan di depan dantiannya. Pikiran Qin Yichen menyaksikan energi yang berjatuhan ini. Untuk waktu yang lama, di bawah kendalinya, 3 jenis energi yang menyatu sempurna berubah perlahan. Dengan pengupasan energi ini, setetes cairan merah gelap muncul di udara tipis dantian. Betapa kejamnya, jika aku tidak menyadarinya, biarkan benda ini menyelinap masuk diam-diam. Qin Yichen menatap cairan merah gelap dan bergumam dengan beberapa detak jantung. Singkirkan benda ini dan tetap di dalam tubuh. Tapi bom yang tidak tahu kapan akan meledak. Ketika Master Sekte Gerbang Kabut diusir, Qin Yichen sangat merasakan tempat yang menakutkan dari hal-hal ini. Meskipun dia memiliki sarana untuk menahan benda ini, jika dia membiarkannya bersembunyi di dalam tubuh, 10.000 ketika pecah pada saat kritis, itu pasti akan berdampak besar padanya. Segera, ketika Qin Yichen menggerakkan pikirannya, 3 warna energi dengan cepat membungkus setetes cairan. Namun, yang mengejutkannya, energi 3 warna yang menahan energi jahat itu tidak memiliki efek yang dia harapkan saat ini. Di bawah paket energi yang dia kendalikan, volume cairan perlahan menyusut. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi mutiara yang sangat kecil namun sebening kristal. Di dalam mutiara, secercah cahaya tampak mengandung energi yang melonjak secara umum. Perubahan aneh ini mengejutkan Qin Yichen. Dia menatap manik-manik yang dibungkus oleh energi. Di bawah deteksi pikirannya, dia menyadari bahwa di dalam mutiara kristal merah gelap, ternyata ada energi besar. Apa yang sedang terjadi? Benda ini tidak bisa memiliki energi yang begitu kuat. Pikiran Qin Yichen menatap mutiara merah tua itu dengan erat. Tetapi, karena dia tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, dia tidak berani bergerak terlalu banyak di dalam dirinya. Terserah kamu. Akhirnya, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, dan melihat manik-manik roh langit dan bumi di dantian. Dan dengan komunikasinya, bayangan naga yang agung secara bertahap muncul di manik roh langit dan bumi. Dan pada saat yang sama, roh ortodoks tersapu keluar. Hai, di bawah aura ini, mutiara merah gelap akhirnya mulai bergerak, sedikit bergetar di permukaannya. Jejak kabut merah gelap merembes keluar darinya, dan kemudian dimurnikan menjadi kehampaan oleh aura itu. Untaian kabut merah tua terus muncul dari permukaan mutiara, dan warna mutiara berangsur-angsur memudar dari merah tua. Ketika sinar terakhir mawar merah tua, mutiara merah tua yang asli berubah menjadi bola kecil yang bersinar dengan sinar cahaya putih terang. Di diafragma transparan, Anda bisa melihat pentium dan energi cair murni. Energi yang sangat murni. Qin Yichen menatap bola transparan kecil itu, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energinya sangat menakutkan. Namun, apa yang membuat Qin Yichen agak bingung adalah dia tahu bahwa metode Nigma Clan dapat mengikis pikiran orang, dan akhirnya mengendalikan orang sepenuhnya dan mereduksi mereka menjadi boneka mereka. Namun, secara teori, metode mereka sama sekali tidak memiliki energi yang begitu murni dan sebesar itu. Energi ini, apakah itu Master Sekte Gerbang Kabut? Tiba-tiba, dalam benak Qin Yichen, satu pikiran tiba-tiba muncul. Setelah berpikir lama, dia merasa lega. Peracunan darah yang mengintai di pintu kabut selama beberapa dekade menguasai. Situasi normal selalu mengikis tubuhnya, dan sesekali mengkonsumsi beberapa True Origin. Keadaan ini, dari waktu ke waktu, telah memungkinkan energi yang begitu mengerikan disimpan dalam racun darah itu. Untuk Master Sekte Gerbang Kabut, ini tentu saja bukan hal yang baik. Tetapi bagi Qin Yichen yang secara tidak sengaja membawa racun darah ke dalam dirinya di dalam tubuh, itu setara dengan surga dan rejeki nomplok. Sebab, setelah mengeluarkan racun darah, kemurnian energi tersebut dapat dengan mudah diekstraksi dan diserap. Jangan salahkan aku karena mengambil risiko sebesar itu. Ini hasil kerja keras saya. Untuk keberuntungan Qin Yichen yang menyedihkan, Qin Yichen membangkitkan ekstasi di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak dapat mengembalikan energi ini ke Master Sekte Gerbang Kabut. Jadi energi agung ini benar. Itu harus menjadi biaya tenaga kerja. Dia diminta untuk tinggal. Dengan perputaran pikiran, pancaran energi emas mengembun menjadi bentuk jarum halus, dan kemudian dengan lembut menunjuk ke mutiara transparan. Pada saat terjadi kontak, mutiara itu meledak dan meledak menjadi menakutkan. Energi cair mengalir keluar darinya. Energi ini akan mengalir ke segala arah, tetapi mereka dikendalikan secara paksa oleh Qin Yichen yang telah dipersiapkan dengan baik, dan mereka berjalan di sepanjang rute meridian Supreme. Ketika energi mengerikan yang mengerikan ini selesai dengan lari, itu bercampur dengan sedikit emas. Meskipun energi ini sangat murni, Qin Yichen dengan hati-hati mengoperasikannya selama beberapa hari sebelum menuangkannya ke dalam dantian. Awalnya setelah menerobos ke puncak suci, Qin Yichen tidak punya banyak waktu untuk menyerap energi untuk mengkonsolidasikan alam. Tetapi dengan suntikan energi yang mengerikan ini, dia juga merasa ada pengisian di dantian perasaan. Saya khawatir infus energi ini sudah dapat menanggung kerja kerasnya selama bertahun-tahun.
Itu memang energi yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi di dalam tubuh. Bagian kecil seperti itu sangat besar. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya, hanya perlahan membuka matanya. Setelah menyerap energi agung ini, dia sedikit lelah memurnikan energi besar itu. Saat ini, dia telah pulih sepenuhnya, dan kondisinya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Selain itu, ketika memurnikan racun darah itu, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa kekuatan garis darahnya tidak dikonsumsi, dan bahkan memperoleh beberapa manfaat besar. Dalam aliran darah yang deras, kekuatan yang mengerikan memenuhi seluruh tubuhnya. Pada titik ini, satu-satunya hal yang belum pulih adalah konsumsi kekuatan rohnya. Namun, dengan semangatnya sendiri, Divine Art dan Inextinguishable Divine Physique, asalkan dia mengambil 2 buah dan yang siap untuk melengkapi Spirit Power. Obat-obatan, dia juga yakin bisa memulihkannya dalam waktu singkat.